kasih sukacita. Ya. Lagunya semua tahu ya, kasih sukacita, damai sejahtera. Semua berdiri, kalau ada yang bisa gerakan kita menyanyi dengan gerakan. Ya. Baik, 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pemesaan diri. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami ada lagi dalam ruang belajar hari ini. Kami akan mulai dengan proses pembelajaran kami dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon hikmat daripada Tuhan agar kami bisa memahami setiap materi yang kami pelajari hari ini. Biarlah proses pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya ada dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Pengurus kelas bisa melaporkan teman-teman kalian yang tidak hadir, biar Ibu ceknya di sini ya. Ada yang tidak hadir? Pengurus kelas? Iya, Octavianus Rio. Alasannya? Sakit. Oke, masih ada? Ya, tidak ada lagi ya. Baik, 1 orang saja yang tidak hadir. Baik, anak-anak, Ibu berharap kalian semua mempersiapkan diri untuk ada dalam proses pembelajaran hari ini ya. Baik. Ya. Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sikap seseorang yang menunjukkan bahwa dia itu murid Kristus? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sikap seseorang yang menunjukkan bahwa dia itu murid Kristus? Ya, Arlin. Tidak boleh ada pertengkaran. Ya, siapa lagi? Ya, saling mengasihi. Ada lagi? Oke, baik. Jadi itu beberapa pemahaman dari teman-teman kalian. Mereka menjelaskan tentang bagaimana sikap seseorang yang menunjukkan bahwa dia murid Kristus. Ya, sebagai murid Kristus dia harus saling mengasihi, tidak boleh ada pertengkaran. Ya, dia harus menciptakan hidup rukun dan damai di mana dan kapanpun dia berada. Dia tidak boleh bertengkar, tapi harus saling mengasihi. Dia tidak boleh menyatakan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan dia harus mengasihi Allah. Dan hal itu diwujud nyatakan lewat dia mengasihi sesamanya. Nah, dengan melakukan demikian, maka dia sudah menghadirkan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Yang kedua, Ibu mau bertanya lagi. Sebagai murid Kristus, apa yang harus dia lakukan ketika ada perselisihan yang terjadi? Baik dengan teman atau dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang harus dia lakukan? Iya, saling mengakui kesalahan dan memberi pengampunan. Mau berdamai, saling mengasihi dan hidup damai. Oke, baik. Nah, jadi Ibu berharap kalian sungguh-sungguh untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Kenapa? Karena ketika kalian mengikuti proses ini dengan baik, maka kalian akan bisa menjelaskan tentang materi
Dan landasan Alkitab yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran ini yaitu dari Matius pasal 5 ayat 9 dan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Baik, jadi Ibu akan menyampaikan hal-hal yang akan kita capai dalam proses pembelajaran ini. Tapi sebelumnya itu kalian semua bawa Alkitab. Nah, ada yang tidak bawa. Nah, buku pegangan sudah ada di tangan masing-masing ya, yang sudah ambil di perpustakaan. Baik, jadi itu referensi yang kita pakai, Alkitab dan buku pegangan. Bisa juga dari internet. Jadi yang bawa HP itu digunakan baik-baik agar dalam proses pembelajaran ini juga ketika kalian mencari informasi dari yang lain, misalnya internet, dipakai juga HP, tapi pakai untuk yang baik. Kalau suruh cari materi, pakai untuk cari materi. Oke, baik. Nah, Ibu akan menyampaikan poin-poin yang akan kita capai, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Nah, baik. Jadi, mari lihat di slide ya. Nah, ini kompetensi inti yang hendak kita capai. Ibu membacakan kompetensi inti yang pertama dan selanjutnya anak-anak bisa baca di slide yang ada. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Itu kompetensi yang pertama. Selanjutnya kalian bisa lihat di slide ya. Nah, kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar juga ada 4. Yang pertama adalah menghayati dan menjalankan perannya sebagai pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar kedua, ketiga, dan keempat kalian bisa lihat di slide. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Ada 7. Kalian bisa lihat. Yang pertama, indikator yang harus kita capai adalah menjelaskan tentang pengertian damai ini. Kedua dan seterusnya ada di slide. Baik. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita melakukan proses pembelajaran saat ini, kita harus mampu untuk menjelaskan tentang pengertian damai dan damai sejahtera menurut Alkitab itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan prinsip damai yang berlaku dalam kehidupan setiap hari. Tujuan yang ketiga adalah menggambarkan tentang bagaimana hubungan Allah, manusia, sesama, dan alam. Yang berikut adalah mendeskripsikan hal-hal yang harus dilakukan dalam membawa dan mewujudkan damai sejahtera di bumi. Dan tujuan yang kelima adalah bisa menyebutkan peran remaja dalam menciptakan damai. Yang keenam adalah menjelaskan tentang usaha-usaha untuk menciptakan damai itu sendiri. Dan tujuan yang terakhir adalah kita mampu untuk menjelaskan kenapa atau alasan kenapa kita harus berhenti untuk saling membenci. Nah, itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Nah, ya, jadi dari awal Ibu sudah sampaikan bahwa materi pokoknya adalah menjadi pembawa damai. Ya, dengan referensi yang tadi Ibu sudah sampaikan itu ya. Oke, baik. Nah, dengan demikian Ibu juga menjelaskan tentang mekanisme dalam proses pembelajaran ini, di mana nanti akan ada tanya jawab, diskusi, dan ada tugas juga yang akan kita lakukan. Dan penilaian yang Ibu lakukan adalah mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan penilaian itu berlangsung ya, selama proses pembelajaran ini berlangsung. Ya, jadi aktif dalam pembelajaran ini. Nah, karena itu Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok.
baik. Sudah? Baik, waktu diskusi di kelompok cuma 7 menit ya. Silakan. Ada hal-hal yang belum dimengerti bisa kalian menanyakannya ke ibu ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, nomor 2, berikan gambaran kalian tentang bagaimana hubungan antara alam, manusia, sesama, dan alam. Ya. Lihat LKPD-nya dan menjawab sesuai dengan yang ada di LKPD. Silakan. Gunakan waktunya dengan baik karena waktunya cuma 7 menit. Bagaimana, Okto? Ada pertanyaan? Sedikit lagi waktunya.
damai itu indah, seindah ya, pemandangannya ini indah ya. Nah, damai itu juga seindah ini. Ya. Tapi indah ketika kita berusaha untuk mewujudkan damai itu dengan melakukan hal-hal yang baik untuk menciptakan damai itu sendiri. Ya, damai itu indah, karena itu harus jadilah pembawa damai. Ya. Kalau sudah tahu damai itu indah, maka kita harus menjadi pembawa damai. Ya. Nah, apa itu damai? Ya. Apa itu damai? Kata damai ada di slide, kalian bisa lihat. Kata damai atau shalom dalam bahasa Ibrani ya, diterjemahkan dengan damai sejahtera. Damai itu artinya bahwa tidak ada perang, ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada kericuhan, bebas dari masalah, bebas dari konflik, pertengkaran, kericuhan dan lain sebagainya. Jadi secara umum damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, kericuhan dan konflik. Damai juga diartikan sebagai tidak ada kekerasan dan sistem keadilan itu berlaku bagi semua umat manusia. Ya. Nah, yang kedua kita lihat damai menurut Alkitab. Damai menurut Alkitab. Yang pertama, damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Terus disebut sebagai orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang memiliki watak cinta damai. Ya. Kalau dalam Alkitab ini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut dengan sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi itu damai. Itu dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Ya, tadi landasan Alkitab yang Ibu sudah sampaikan itu. Jadi itu pengertian damai. Yang kedua, prinsip damai sejahtera. Siapa yang bisa jawab? Tadi sudah diskusi kelompok. Prinsipnya baik. Ya, dari kelompok kelompok diskusi yang ketiga. Damai itu indah. Ya. Damai itu kudus, karena itu berusaha untuk mencari kekudusan itu. Ya. Karena ketika kita hidup damai dengan sesama orang lain, maka di situ kita sudah menciptakan damai. Nah, prinsip Alkitab, prinsip untuk memperoleh damai sejahtera dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 14, di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Dan Kristus adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Kita masuk pada prinsip yang kedua, yaitu damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Jadi oleh karena dosa kita, maka hubungan kita dengan Allah itu putus. Tetapi oleh pengorbanan Kristus itu juga Dia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga hubungan kita itu kembali baik. Dan prinsip yang ketiga adalah bahwa yang baik dan yang jahat adalah lawan atau musuh yang tidak bisa disatukan. Nah, oke. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk usaha untuk kita menciptakan dan mewujudkan damai di sekitar kita, yaitu kita melakukan buah-buah roh yang ada di slide. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan
menciptakan damai di sekitar kita dengan melakukan hal-hal ini. Ya. Nah, yang berikut, apa hubungan Allah, manusia, dan alam ciptaan lainnya? Nah, anak-anak, hubungan antara Tuhan dan manusia serta alam sangatlah erat. Ya. Kita selalu percaya bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia serta alam semesta. Nah, berarti tanpa adanya Tuhan maka manusia serta alam tidak akan tercipta. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah secara batin. Manusia dengan Tuhan tidak akan bisa terpisahkan. Nah, demikian pun dengan hubungan manusia dengan alam pun demikian. Ya, kehidupan manusia dapat berlangsung karena adanya alam. Dan alam diciptakan Tuhan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia yang dibutuhkan. Iya. Jadi manusia dan alam sama-sama saling membutuhkan ya. Manusia butuh karena hasil alamnya dan alam pun butuh perawatan dari alam manusia. Itu hubungan antara alam, manusia, dan alam. Nah, yang berikut, cara apa yang dilakukan sebagai remaja atau generasi muda untuk menciptakan perdamaian di dunia? Lihat di slide. Yang pertama apa? Ya, menjadi pribadi yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Ya, melakukan kasih dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan, atau melakukan dengan motivasi yang lain. Yang kedua adalah mencintai orang lain. Yang ketiga, menciptakan suasana damai dimanapun kita berada. Luangkan sisi kreatif dalam diri kita. Terus berdamai dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain. Dan satu hal lagi yang penting adalah melakukan meditasi atau berdoa. Oke, yang berikut, yang terakhir, alasan kenapa kita harus berhenti untuk saling membenci. Tadi kawan-kawan sudah presentasikan ya. Jadi ibu kasih kesimpulan dalam poin ini adalah yang pertama, harus mengendalikan emosi kita. Yang kedua, harus berinteraksi dengan orang yang membenci kita, musuh kita. Nah, ini berat, tapi ini yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk mengatasi konflik. Nah, oke, baik. Nah, itu penyampaian materinya dari ibu. Dan bagi anak-anak yang kurang memahami, ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada ibu untuk kita bisa saling berbagi pemahaman untuk poin-poin atau hal-hal yang belum dimengerti. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Dan sebelum ibu memberikan kesimpulan, ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan. Oke. Iya. Nargeni, damai adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antara manusia di mana tidak ada perseteruan atau konflik. Oke, yang berikut. Iya, damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Baik, jadi ibu akan melengkapi kesimpulan yang sudah diberikan oleh anak-anak. Nah, yang berikut, kesimpulan yang berikut adalah bahwa kita melakukan atau menciptakan pendamaian itu berdasarkan landasan Alkitab yang tadi kita pelajari dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, dan hal-hal yang dilakukan oleh remaja atau generasi muda adalah melakukan hal-hal menjadi pribadi yang baik, tidak mengharapkan